Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Satrio Derajat dari Rekayasa Perangkat Lunak RPL2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pembelajaran matematika diskrit. Ada tiga materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kombinatorial, yang kedua itu adalah graf, dan yang ketiga adalah pohon atau tree. Tanpa tunggu lama, kita langsung saja pada ke materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu adalah kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Kaidah dasar menghitung pada kombinatorial dibagi menjadi dua. Yang pertama, kaidah perkalian atau rule of product, dan yang kedua itu adalah kaidah penjumlahan atau rule of sum. Pada kaidah perkalian dapat dilihat percobaan pertama yaitu P merupakan hasil, dan percobaan kedua Q merupakan hasil. Percobaan pertama dan percobaan kedua merupakan P kali Q sama dengan hasil. Jadi dapat dilihat pada kaidah perkalian maksudnya adalah P kali Q sama dengan hasil. Pada kaidah penjumlahan dapat dilihat percobaan pertama P adalah hasil dan percobaan kedua Q adalah hasil. Percobaan pertama atau percobaan kedua P plus Q sama dengan hasil. Perluasan kaidah dasar menghitung pada kombinatorial itu misalkan ada N percobaan masing-masing dengan PI hasil. Yang pertama, kaidah perkalian atau rule of product P1 kali P2 sampai dengan Pn sama dengan hasil. Dan pada yang kedua itu adalah kaidah penjumlahan atau rule of sum P1 tambah P2 sampai dengan Pn sama dengan hasil. Lanjut kita kepada contoh soal. Contoh soal, bit biner hanya 0 dan 1. Lalu, berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string 5 bit dan panjang string 8 bit? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat dan perhatikan pada contoh pada soal yang ada. Yang pertama, dijelaskan bahwa bit biner hanya memiliki 0 dan 1. Yang dimana 0 dan 1 itu sama dengan 2 buah. Jadi, langkah selanjutnya adalah 2 ini merupakan gabungan dari 0 dan 1 karena hanya memiliki 2 item. Lalu, karena pada soal diminta panjang 5 bit, 2 dikali dengan 2 sampai dengan 5 kali, atau sama dengan 2 pangkat 5. Hasilnya sama dengan 32 buah. Begitu juga dengan panjang string untuk 8 bit. Yaitu dapat dilihat menjadi 2 pangkat 8. Yaitu sama dengan 256 buah. Prinsip inklusi eksklusi itu setiap byte disusun oleh 8 bit. Lalu berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Penyelesaian, misal A himpunan byte yang dimulai dengan 11, B himpunan byte yang diakhiri dengan 11. Lalu A gabungan B merupakan himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11. Maka A irisan B sama dengan himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11. A sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64, dan B 2 pangkat 6 sama dengan 64. A gabungan B sama dengan 2 pangkat 4, itu sama dengan 16. Maka A irisan B sama dengan A tambah B dikurang A gabungan B sama dengan 64 ditambah 64 dikurang 16 sama dengan hasilnya 112 buah. Selanjutnya kita lanjut ke permutasi. Dapat kita lihat di sini ada merupakan contoh soal. Yang dimana contoh soalnya itu berapa jumlah urutan
berbeda yang mungkin dapat dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Di sini terdapat 3 bola dan 3 kotak. Langsung saja kita ke pembahasan. Jadi dapat diuraikan seperti ini. A, B, C, urutannya menjadi ABC, lalu ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Lalu, jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 kali 2 kali 1. Cara ini dapat diimplementasikan dengan cara pemfaktorial. Jadi, dari contoh soal yang sebelumnya, terdapat 3 bola. Jadi, langsung saja kita tidak usah panjang lebar untuk menentukan cara yang seperti ini. Kita langsung saja dari 3 bola tersebut, kita faktorialkan menjadi 3 kali 2 kali 1, menjadi sama dengan 6 cara. Lanjut sedikit. Itu merupakan yang tadi itu merupakan pengenalan mengenai permutasi. Selanjutnya itu definisi permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus dari aplikasi kaidah perkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka percobaan 1 P hasil. Urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n-1 objek, urutan ketiga dipilih dari n-2 objek, dan urutan keempat itu atau urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Dari kaidah perkalian, permutasi n objek adalah n-1 dikalikan dengan n-2 sampai dengan 2 kali 1 sama dengan n faktorial. Contoh soal. Berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Penyelesaian. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikannya, tidak usah panjang lebar. Karena di sini ada 25 orang, langsung saja 25 faktorial. Sama dengan, ya, kalian bisa hitung sendiri atau mencobanya sendiri di rumah. Contoh soal kedua itu, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus. Penyelesaiannya sama dengan cara sebelumnya itu dengan cara faktorial. Karena kata hapus ini terdiri atas 5 huruf, maka langsung saja kita menyelesaikan dengan 5 faktorial atau dengan cara 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu akan menjadi 120 buah kata. Selanjutnya, permutasi R dari n elemen. Didefinisikan, permutasi R dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari n buah elemen dengan R lebih kecil sama dengan n, yang dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan, tidak ada elemen yang sama. Rumus permutasi R dari n elemen yaitu n per n kurang R faktorial. Selanjutnya adalah materi kombinasi. Kombinasi merupakan bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. C, R, N sering dibaca dengan N diambil R. Artinya, R objek diambil dari N buah objek. Kombinasi R elemen dari N elemen atau C, R, N adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Interpretasi kombinasi. Pertama, C, N, R sama dengan banyak himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Dapat dimisalkan,
A sama dengan 1, 2, dan 3. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 1, 1, 3 sama dengan 3, 1, 2, 3 sama dengan 3, 2. Jadi, ada 3 bagian elemen, jumlah himpunan bagian 2 elemen. Atau dengan cara lain, itu dengan cara sebelumnya, dengan cara n faktorial per n min r faktorial. Dapat dilihat menjadi 3 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Yaitu dengan hasilnya adalah 3 buah. Sama dengan cara yang di atas. Yang kedua, cek n, r sama dengan cara memilih r buah elemen dari n buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen dari dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Contoh, berapa banyak cara membentuk panitia atau komite, komisi, dan sebagainya yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Penyelesaian panitia atau komite adalah kelompok yang tidak berurut. Artinya setiap anggota di dalamnya mempunyai kedudukan yang sama. Misal, 5 orang yang dipilih, A, B, C, D, dan E, maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. Atau A, B, C, D, dan E sama saja dengan B, A, C, D, E, atau dengan A, D, C, E, B, dan seterusnya. Banyak cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang. Anggota C itu 2,5 sama dengan 53.130 cara. Selanjutnya, permutasi dan kombinasi bentuk umum. Dapat dimisalkan ada n buah bola yang seluruhnya berbeda. Jadi, ada beberapa bola yang warnanya sama. N1 bola diantaranya berwarna 1, N2 bola diantaranya berwarna 2, sampai dengan NK bola diantaranya berwarna K. Dan N1 plus N2 sampai dengan NK sama dengan N. Lalu berapakah jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Jika N buah bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak adalah P N, N sama dengan N faktorial. Dari pengaturan N buah bola itu ada N1 faktorial, cara memasukkan bola berwarna 1, N2 faktorial, cara memasukkan bola berwarna 2, sampai dengan NK faktorial, cara memasukkan bola berwarna K. Permutasi N buah bola, yang mana N1 diantaranya berwarna 1, N2 berwarna 2, sampai dengan NK berwarna K. Dapat dilihat rumusnya menjadi Pn, N per N1 faktorial, N2 faktorial sampai dengan NK faktorial sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikalikan N2 faktorial sampai dengan NK. Lalu cara pengaturan seluruh bola ke dalam kotak adalah N faktorial per N1 faktorial dikalikan N2 faktorial sampai dengan NK faktorial. Contoh soal. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi? Penyelesaiannya, yang pertama adalah kita uraikan dulu dari kata Mississippi itu tersebut.
Dari kata Mississippi itu tersebut, terdapat 11 huruf, yang dimana terdapat huruf M, I, S, dan P. Huruf M berjumlah 1 buah, dan dapat diartikan N1. Huruf I berjumlah 4 buah, dapat diartikan menjadi N2. Huruf S terdapat 4 buah, dapat dijadikan menjadi N3. Huruf P terdapat 2 buah, dapat dijadikan menjadi N4. Total adalah ada 11 buah huruf. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita masukkan data yang sudah kita dapat ke dalam rumus. Dengan rumus N faktorial per N1 faktorial dikalikan N2 faktorial sampai dengan NK. Dengan jumlah string P 11 dengan 1, 4, 4, dan 2. Langkah selanjutnya adalah N, karena N di sini adalah 11, jadi N 11 faktorial per N1 faktorial, yaitu satunya adalah N1, 1 buah, 1 faktorial, N2, 4 buah, 4 faktorial, N3, 4 buah, 4 faktorial, dan N4, 2 buah, jadi 2 faktorial. Dan hasilnya menjadi 3.450 buah. Kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. I masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Jumlah cara memasukkan bola yaitu dengan C, R, N. Yang kedua, masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola atau tidak ada pembatasan jumlah bola. Dengan cara memasukkannya itu C N plus R dikurang 1, R. Lalu C N plus R dikurang 1, R itu sama dengan C N plus R min 1, N min 1. Koefisien binomial. Rumus dari koefisien binomial sama dengan sigma N, K sama dengan 0, C N, K, X pangkat N min K, Y pangkat K. Koefisien untuk X N min K, Y pangkat K adalah CNK, C, NK bilangan C, NK disebut koefisien binomial. Contoh dari koefisien binomial itu adalah segitiga Pascal. Selanjutnya adalah pigeonhole principle atau prinsip sarang burung. Jika N plus 1 atau lebih dari objek ditempatkan dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat 1 kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Misalkan, tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah N. Ini kontradiksi dengan jumlah objek paling sedikit N plus 1. Prinsip sarang merpati, jika diterapkan dengan baik, akan memberikan hanya objek-objek yang ada, dan bukan memberitahukan bagaimana cara mencari objek tersebut dan berapa banyak. Pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak dapat memberitahukan di sarang menempati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Ya, materi selanjutnya yang saya akan jelaskan itu adalah graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar berikut ini merupakan sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah gambarnya. Yang dimana pada gambar ini, setiap kota memiliki titik-titik tersendiri. Dan dari setiap titik tersebut, ada garis yang menyatukan antara titik-titik tersebut. Sejarah graf.
Graf pertama, teori graf itu berawal dari masalah jembatan Königsberg, yaitu pada tahun 1736. Graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg itu mempunyai simpul atau vertex, yang dimana menyatakan daratan, dan sisi atau edge yang menyatakan jembatan. Bisakah kamu melalui setiap jembatan tepatnya sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Lanjut ke materi selanjutnya. Graf G sama dengan V, E. Yang dalam hal ini, V itu merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis. Itu sama dengan V1, V2 sampai Vn. Yang kedua itu adalah E. E itu merupakan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul, atau E1, E2 sampai En. Berikut adalah contoh dari gambar graf. Graf G1 atau graf pertama ini merupakan graf dengan vertex, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Vertex itu merupakan titik dari sebuah graf. Jadi titik-titik yang berada pada graf itu merupakan vertex. Sedangkan edge dari graf pertama ini yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Edge ini jika dikatakan itu adalah sisi atau penghubung antara setiap vertex. Begitu juga dengan graf 2. Graf 2 memiliki 4 vertex yang dimana 1, 2, 3, dan 4. Dan memiliki edge yaitu 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3 juga, 2, 4, 3, 4, dan 3, 4. Dengan ketentuan, pada setiap edge-nya itu, E1 merupakan 1, 3, E2 merupakan 2, 3, E3 merupakan 1, 3, E4 merupakan 1, 3, E5 merupakan 2, 4, dan E6 itu 3, 4, E7 sama dengan 4, 3. Graf memiliki dua contoh, yaitu graf sisi ganda dan gelang kelang. Jenis-jenis graf berdasarkan ada tingkatannya, gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana atau simple graph dan graf tidak sederhana atau unsimple graph. Berikut adalah contoh-contoh dari gambar grafnya. Selanjutnya itu graf dibagi menjadi dua jenis lagi, yaitu berdasarkan simpul pada suatu grafnya. Dapat dibagi dua menjadi graf berhingga atau limited graph, yaitu jumlah simpul n berhingga, dan graf tak berhingga atau unlimited graph, itu jumlah simpul n-nya yang tak terhingga. Lalu, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graf berarah dan tidak berarah. Berikut merupakan gambar contoh dari graf berarah dan graf tidak berarah. Sebelum memasuki pembelajaran selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara graf berarah dan graf tidak berarah. Dapat dilihat, jika graf berarah memiliki arah dari suatu vertex ke vertex lainnya, atau pada setiap edge memiliki arah. Dapat dilihat, 3 ke 1 vertex
3 dan 1 memiliki arah, yaitu vertex 1 mengarah ke vertex 3. Vertex 2 mengarah ke vertex 1, vertex 1 mengarah ke vertex 2, begitu juga dengan yang lainnya. Sedangkan graf yang tidak berarah tidak memiliki arah pada setiap edge-nya. Seperti itu. Selanjutnya, ketetanggaan atau adjunction, yaitu dua buah simpul yang diikat bertetangga. Bila keduanya berhubung langsung di tinjauan graf, yaitu simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, dengan simpul 2 dan simpul 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Di sini saya jelaskan mengapa dia disebut bertetangga. Simpul 1 memiliki bertetangga. Mengapa disebut bertetangga? Karena dia bersebelahan dengan vertex yang di dekat dia dan memiliki edge yang menghubungkan antara setiap vertex tersebut. Misalkan graf vertex 1 berhubungan dengan vertex 2. Vertex 1 juga berhubungan dengan vertex 3. Namun vertex 1 tidak mempunyai arah kepada vertex 4. Seperti itu. Di mana dapat dikatakan di sini simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Beririsan atau insidensi. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Dapat ditinjau dari graf, itu sisi 2,3 beririsan dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 beririsan dengan simpul 2 dan simpul 4. Tapi sisi 1,2 tidak beririsan dengan simpul 4. Yaitu selanjutnya adalah simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian. Dengan tinjauan graf, simpul 5 adalah simpul terpencil. Maksud dari simpul terpencil ini adalah simpul yang tidak memiliki edge antara edge yang lainnya. Jadi edge-nya ini tidak memiliki vertex-nya ini tidak memiliki garis antara vertex lainnya. Itu yang dinamakan simpul terpencil. Dapat dilihat pada vertex 5 ini tidak memiliki garis antara vertex 4, vertex 3, vertex 1 maupun vertex 2. Selanjutnya adalah graf kosong. Itu graf yang dimana himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau N pangkat NC. Yang dimana pada gambar ini setiap vertex tidak memiliki edge yang menghubungkan antara vertex-vertex tersebut. Dengan gambar graf seperti ini, maka dapat dikatakan graf ini merupakan graf kosong. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai derajat. Derajat pada suatu simpul adalah jumlah sisi yang beririsan dengan simpul tersebut yang dapat dinotasikan dengan dV. Dapat ditinjau dari graf G1 bahwa D1 sama dengan D4 itu sama dengan 2. D2 sama dengan D3 itu sama dengan 3. Maksud dari 2 dan 3 di sini adalah pada setiap vertex memiliki dua bertetangga karena vertex 1 bertetangga dengan vertex 2, vertex 1 juga bertetangga dengan vertex 3. Jadi satu memiliki 2 derajat seperti itu. Begitu juga dengan 4. Hanya memiliki 2, yaitu 4 dengan 2 dan 4 dengan 3. Lalu dengan derajat 2 yaitu memiliki 3. Itu adalah 2 dengan 1, 2 dengan 4, dan 2 dengan 3. Begitu juga dengan derajat 3. 3 dengan 1, 3 dengan 2, dan 3 dengan 4. Pada graf berarah, graf ini dapat dibedakan menjadi derajat ini dapat dibedakan derajat masuk dan derajat keluar. Derajat masuk itu jumlah busur yang masuk ke dalam simpul V, dan derajat keluar
jumlah busur yang keluar dari simbol V. Jadi dV sama dengan derajat masuk ditambah dengan derajat keluar. Berikut adalah contoh soal dari derajat masuk dan derajat keluar. Itu tentukan derajat masuk dan keluar pada graf di samping. Itu dapat diselesaikan. D1 sama dengan 2 dapat dilihat Din 1 sama dengan 2. Mengapa sama dengan 2? Karena pada vertex 1 ada 2 arah yang masuk kepada vertex 1, yaitu 2 ke 1 dan 3 ke 1. Dan derajat keluar dari vertex 1 adalah hanya 1 ke 2, berarti hanya 1. Begitu juga dengan derajat 2. Derajat 2 memiliki arah masuk itu ada 2, yaitu dari vertex 1 ke vertex 2 dan vertex 4 ke vertex 2. Dan derajat keluarnya mempunyai 2, yaitu derajat vertex 2 kepada vertex 1, vertex 2 kepada vertex 4. Begitu juga dengan yang lain. Selanjutnya adalah lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G VE, maka vertex V ekuivalen V derajat V sama dengan 2 kali E. Contoh soal. Dapat ditinjau pada graf 1, D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4. Jika kita lihat, D1 atau derajat 1 memiliki 2, yaitu 1 ke 3 dan 1 ke 4. Derajat 2 memiliki 3, yaitu 2 ke 1, 2 ke 3, dan 2 ke 4. Derajat 3 juga memiliki 3, yaitu 3 ke 1, 3 ke 2, dan 3 ke 4. Dan derajat 4 memiliki 2, yaitu 4 ke 3 dan 4 ke 2. Jadi, jika ditotalkan, ada 10 derajat. Atau dengan cara lain, yaitu 2 kali jumlah sisi, yaitu 2 kali 5. Karena di sini sisinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Itu dengan 2 kali 5, sama dengan 10. Selanjutnya adalah nomor 2. Pada tinjauan graf nomor 2 ini, D1 tambah D2 tambah D3 sama dengan D1 memiliki 3 derajat, yaitu 1 ke 2, lalu 1 ke 3, dan 1 ke 2. Selanjutnya derajat 2 juga memiliki 3, yaitu 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 1 lagi, dan 2 ke 3. Derajat 4 hanya memiliki derajat 3 hanya memiliki 4, yaitu 3 ke 1, 3 ke 2, 3 ke E5, dan 3 ke E5 lagi. Kenapa ini 2 kali? Karena dia lingkaran. Jika lingkaran, maka dapat dihitung menjadi 2, seperti itu. Jadi hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A, 2, 3, 1, 1,2, dan B, 2, 3, 3, 4,4. Dapat diselesaikan. A itu tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. Itu 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Jadi cara penyelesaiannya adalah dengan ditambahkan saja masing-masing simpulnya. Seperti itu. Karena A simpulnya ganjil, maka tidak dapat digambarkan.
Lalu, bagaimana dengan B? Jika ditambahkan semua masing-masing simpulnya pada yang nomor B ini, itu berjumlah 16 dan dapat digambarkan karena jumlahnya itu adalah genap, seperti itu. Selanjutnya adalah lintasan atau path. Lintasan yang panjang N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan atau Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling, simpul-simpul dan sisi-sisi yang membentuk V0, E1, V1, E2, V2 sampai dengan Vn-1, En, Vn. Sedemikian hingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V2, V2 sampai dengan En, Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Selanjutnya adalah siklus cycle atau sirkuit. Pertama, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Lalu, panjang siklus adalah jumlah sisi yang ada dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1,2,3,1 pada graf 1 memiliki panjang 3. Seperti ini dapat dilihat. Oke, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya adalah graf sederhana. Graf sederhana khusus, yang dimana pada graf sederhana khusus dapat dibagi menjadi 3, yaitu graf lengkap, dibagi menjadi 4, graf lengkap, graf lingkaran, graf teratur, dan graf bipartit. Graf lengkap ialah graf yang sederhana yang tiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul. Lalu, graf lingkaran adalah graf yang sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf teratur yaitu graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Lalu, graf bipartit itu graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan, bagian V1 dan V2. Sedemikian hingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di representasi graf. Representasi graf dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, matriks ketetanggaan atau agensi matriks. Kedua itu matriks beririsan atau insidensi matriks, dan yang keempat senarai ketetanggaan atau agensi list. Yang pertama, matriks ketetanggaan. Dapat dilihat pada contoh soal seperti ini merupakan contoh dari matriks ketetanggaan. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama adalah kita lihat dan perhatikan dari graf yang ada. Dari graf yang ada mempunyai 5 vertex. Dengan 5 vertex ini, maka kalian dapat membuat matriks 5 kali 5. Itu 1 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalian isi yang dimana apakah 1 bertetanggaan dengan 1? Jika tidak, maka ditulis 0. Jika bertetanggaan, maka ditulis 1. Langsung kita coba saja pada soalan. 1 bertetanggaan dengan 1, 0. Mengapa 0? Karena 1 hanyalah 1 titik dan tidak bertetanggaan. 1 bertetanggaan dengan 2, ya, karena dia bertetanggaan dan memiliki garis antara vertex 1 dan vertex 2, maka ditulis 1. 1 bertetanggaan dengan 3, ya juga, ya, karena dia sama dengan 2, memiliki garis antara vertex 1 dan vertex 3. 1 dengan 4, tidak, karena dia tidak memiliki hubungan antara vertex 1 dan vertex 4. Begitu juga dengan vertex 5. Seperti itu cara menentukan
untuk matriks ketetanggaan. Begitu juga dengan untuk simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5. Pembahasan selanjutnya adalah derajat tiap simpul. Yang pertama itu, untuk graf tak sederhana dapat dirumuskan dengan dVi sama dengan sigma n sama dengan sigma n dia sama dengan 1 Aij. Untuk graf berarah itu derajat masuk Vj sama dengan jumlah nilai pada kolom J, yaitu sigma n I sama dengan 1 Aij. Derajat keluar Vi itu jumlah nilai pada baris I sama dengan sigma n J sama dengan 1 Aij. Dapat dicontohkan seperti pada soal seperti ini, itu yang langkah pertama yang kita lakukan adalah tentukan matriks ketetanggaan yang terlebih dahulu. Seperti cara tadi, kita tentukan apakah satu berhubungan dengan satu berhubungan dengan dua, satu berhubungan dengan tiga, dua berhubungan dengan tiga, seperti itu. Jika sudah, maka tiap derajatnya, yaitu derajat simpul 2 sama dengan dari derajat tersebut ditambahkan hasil dari matriks yang kita telah dapatkan. Itu derajat simpul 2 adalah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1, yaitu hasilnya 3. Begitu juga dengan derajat simpul 4, yaitu 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0, dan hasilnya 2. Seperti itu. Selanjutnya adalah matriks bersisian. Dapat dirumuskan dengan A itu Aij, dengan Aij itu jika 1 maka simpul I bersisian dengan simpul J, jika 0 simpul I tidak bersisian dengan simpul J. Contoh dari matriks bersisian ini dapat dilihat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah sama seperti matriks ketetanggaan, tapi bedanya adalah di sini kita menafsirkan sisi-sisi yang ada di graf tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah tentukan jumlah atau titik dari graf yang ada, yaitu ada 4, 1, 2, 3, dan 4, dan tentukan sisi yang ada pada graf tersebut, yaitu E1, E2, E3, dan E5. Jika sudah, maka kita cocokkan dengan cara sama seperti matriks ketetanggaan. Itu apakah satu berhubungan dengan E1, apakah satu berhubungan dengan E2, apakah satu berhubungan dengan E3, dan apakah satu berhubungan E4, begitu juga dengan E5. Dapat dilihat di sini satu berhubungan dengan E1, di sini ditulis 1, berarti artinya adalah berhubungan. Mengapa? Karena satu satu beririsan dengan E1, yang dimana 1 menuju 2. Begitu juga dengan 1 menuju E2, itu 1 menuju 2 juga. Begitu juga dengan yang lain. Seperti itu cara menentukannya. Selanjutnya adalah senarai ketetanggaan. Dapat dilihat pada contoh soal ini, cara menentukan senarai ketetanggaan itu dengan cara membuat tabel untuk menentukan simpul tetangga dari graf tersebut. Langkah pertama adalah tentukan simpul yang ada pada graf. Simpul 1 bertetanggan dengan simpul 3 dan simpul 2, dan ditulis seperti ini. Simpul 2 bertetanggan dengan simpul 1, simpul 4, dan simpul 3. Simpul 3 bertetanggan dengan simpul 1, simpul 2, dan simpul 4. Simpul 4 bertetanggan dengan simpul 2 dan simpul 3.
Selanjutnya adalah contoh kedua dari senarai ketetanggaan, itu seperti ini. Jika grafnya seperti ini, maka sama menentukannya seperti yang tadi. Tapi jika pada simpul tersebut tidak memiliki garis antara simpul lainnya, maka ditulis 0 atau tidak ada simpul tetangga. Seperti itu. Selanjutnya adalah graf isomorfik. Dua buah graf yang sama tapi secara geometri berbeda disebut graf saling isomorfik. Lalu dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga berhubungan kebersisian tetap terjaga. Dapat dilihat, graf G1 merupakan isomorfik dengan G2, tapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Selanjutnya adalah graf planar dan graf bidang. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Jika tidak, disebut graf tidak planar. Berikut adalah contoh dari graf planar dan tidak planar. Graf keempat merupakan graf planar dan graf kelima merupakan graf tidak planar. Rumus graf planar dapat ditulis menjadi N-E plus F sama dengan 2. Yang dalam hal ini, F itu jumlah wilayah, E itu jumlah sisi, dan N itu jumlah simpul. Dapat dilihat di sini, N itu merupakan jumlah simpul. Jika kita lihat simpulnya, ada 11 simpul di graf ini yang tertera pada slide dan memiliki 7 sisi serta jumlah wilayahnya adalah, cara menentukan jumlah wilayah ya adalah N min E plus F, itu 11 kurang 7 tambah 2 sama dengan 6. Pewarnaan graf. Sebuah pewarnaan dari graf G adalah sebuah pemetaan warna-warna simpul-simpul dari G sedemikian dengan hingga simpul relasinya mempunyai warna-warna yang berbeda. Pohon. Materi pertama yang akan dibahas pada pohon itu adalah konsep dasar pada pohon. Pertama, definisi pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Sifat-sifat pada pohon. Misalkan, G sama dengan VE adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka, semua pertanyaan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasangan simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan suatu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan yang terakhir, yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak berhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Berikut adalah gambar dari contoh pohon merentang. Ini merupakan graf dan ini adalah pohon merentangnya yaitu T1, T2, T3, dan T4. Selanjutnya adalah pohon merentang minimum.
Itu graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Pada pohon merentang terdapat algoritma. Yang pertama, algoritma prim. Langkah menentukan algoritma prim mempunyai 3 langkah. Yang pertama, ambil sisi graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Yang kedua, pilih satu sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul T, tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan UV ke dalam T. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak 2 kali. Berikut merupakan contoh soal dari spinning tree. Pertama, tentukan minimum spinning tree dari gambar di samping. Seperti ini. Dari soal ini dapat ditentukan, kita harus menentukan langkah-langkahnya seperti pada penjelasan sebelumnya, yaitu ambil sisi graf yang berbobot minimum dan masukkan ke dalam T. Habis itu, pilih sisi UV yang mempunyai berbobot minimum dan bersisian dengan simpul T. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit T. Lalu masukkan ke dalam T. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N sama dengan N-2 kali. Ini merupakan gambar dari grafnya. Langsung saja kita tentukan. Yang pertama, cari simpul yang paling kecil dan masukkan ke dalam T. Dari simpul pada graf ini yang paling kecil adalah simpul 10, yaitu berarti sebenarnya kita jalan sini. Habis itu dari simpul T ini kita cari lagi simpul mana yang paling kecil dari yang atau berhubungan dengan simpul T ini atau yang nomor 2 ini. Dapat kita lihat yang paling kecil adalah 2 menuju 6, itu sama dengan 25. Di antara yang lain adalah 40 dan 50. Selanjutnya, yang kita tentukan adalah sama seperti tadi. Kita tentukan lagi yang mana yang paling terkecil. Ternyata yang paling terkecil adalah 6 menuju ke 3, itu sebesar 15. Kita tentukan lagi dari 3, manakah yang paling terkecil? Ternyata adalah 3 menuju 5, yaitu sebesar 35. Dan yang terakhir, ulangi langkah sebelumnya dengan cara N dikurang 2. Jadi sama dengan kita balik ke 6 dan sisi yang paling terkecil adalah 20 seperti ini. Maka akan hasilnya seperti ini. Lalu untuk menentukan bobotnya adalah kita tambahkan jumlah dari semua angka atau sisi yang dilewati oleh spinning tree ini. Pertama adalah 10 tambah 25 ditambah 15 tambah 35 tambah 20 sama dengan 105. Selanjutnya, pohon berakar. Yaitu pohon yang satu buah simpulnya diperlukan sebagai akar dan sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah yang itu dinamakan pohon berakar. Berikut adalah contoh dari gambar pohon berakar. Pada pohon berakar terdapat terminologi. Yang pertama, anak atau child atau children dan orang tua. Dapat kita lihat di sini. Pada pohon berakar ini kita dapat asumsikan sebagai silsilah keluarga yang dimana A itu adalah orang tua, B merupakan anak dari orang tua A, B, C dan D itu merupakan anak dari orang tua A, dan seterusnya. Selanjutnya adalah lintasan atau path. Lintasan atau path dari A ke J adalah A, B, E, J.
panjang lintasannya adalah 3. Dapat dilihat di sini. Bentar, kita hapus dulu biar jelas. Oke. Dikatakan di sini A ke J ke J punya 3 lintasan, itu 1, 2, 3. Seperti itu. Dan benar yang dilewati adalah A, B, E, dan J. Selanjutnya adalah saudara kandung atau sibling. F merupakan saudara kandung dari E, tetapi G bukan saudara kandung dari E karena orang tua mereka berbeda. Dapat dilihat di sini, F merupakan saudara kandung dari E. Benar karena E dan F merupakan anak dari B. Tapi G bukan merupakan saudara kandung karena G bukan anak dari B, melainkan G itu anak dari D. Seperti itu. Selanjutnya adalah upah pohon. Upah pohon di sini yang dimaksud adalah upah pohon. Di sini terdapat dua upah pohon. Yang pertama satu ini dan yang kedua ini. Atau bisa disebut upah pohon ini adalah generasi kedua dari A. Itu. Selanjutnya adalah derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Sementara daun atau leaf merupakan derajat 0 yang tidak mempunyai anak. Ini merupakan daun atau cicit dari A. Daun bisa disebut pada silsilah kolagen menjadi cicit. Selanjutnya adalah simpul dalam atau internal nodes. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Simpul B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. Lalu aras atau level atau tingkat. Yang dimaksud dengan aras atau level atau tingkat, ini merupakan yang dimaksud dengan aras atau level atau tingkat. Di mana pertama itu dimulai dari level 0, level 1, level 2, level 3, dan level 4. Lalu tinggi atau height atau kedalaman dari suatu pohon. Tinggi atau height pada suatu pohon dapat diukur dari kedalam pohon yang mempunyai paling tinggi dari sebuah pohon. Ini juga dapat dilihat dari arasnya. Itu dapat dilihat 1, 2, 3, 4. Jadi dia pada graf ini memiliki 4 ketinggian seperti itu. Selanjutnya adalah pohon MRI. Pohon berakar yang tiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak. Pohon NRI dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai N anak. Pohon biner, yaitu pohon NRI dengan N sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dibedakan antara anak kiri atau left child dan anak-anak kanan atau right child. Karena ada perbedaan anak, maka pohon biner dalam pohon adalah itu pohon terurut. Selanjutnya adalah terapan pohon biner. Terapan pohon biner itu pohon ekspresi yang digunakan untuk mengevaluasi ekspresi yang ditulis dalam notasi infix, prefix, dan postfix. Yang dimana infix itu operator di antara kedua operan, yaitu kiri, akar kanan, prefix,
operator yang mendahului dua operan, akar kiri kanan, postfix. Kedua operan mendahului operator, itu kiri kanan akar. Berikut adalah contoh soal dari penerapan prefix, infix, dan postfix. Dapat dilihat, infix itu jika kita lihat dari slide sebelumnya adalah kiri kanan akar. Mohon maaf, kiri akar kanan. Jadi langkah pertama adalah kita tulis kiri, lalu akar, lalu kanan. Jadi infix adalah A dikurang B dikali. Setelah itu langkah selanjutnya adalah karena kita sudah membahas yang kiri, kita langsung ke yang kanan, yaitu C dibagi D lalu ditambah E. Seperti ini jawaban. Lalu selanjutnya adalah prefix, yang dimana prefix sebelumnya itu adalah akar kiri kanan. Jadi semua yang kita lakukan atau jawab pada soal ini itu dimulai dari kiri terlebih dahulu. Yang pertama tadi akar kiri kanan, jadi kurang AB B lalu dikali dengan dibagi CB ditambah E. Seperti itu. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Tadi seharusnya itu adalah prefix. Dan yang terakhir adalah postfix, di mana kedua operan mendahului operator, yaitu kiri kanan akar. Jadi dapat kita tulis di sini, kiri itu A, kanan B, akar dikurang dikali sini, lalu C D dibagi E tambah. Ini jawabannya. Selanjutnya adalah binary search tree. BTS atau binary search tree merupakan pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu aturan tertentu. Digunakan untuk melakukan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan. Pada binary search tree terdapat transversal pohon biner, yang dimana yang pertama itu adalah pre-order atau prefix, yang kedua in-order atau infix, dan yang ketiga post-order atau postfix. Sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.